Pernak-pernik juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Halo warga Alun-Alun, kembali lagi bersama gue Tio Tomo dan kali ini kita di podcast Alun-Alun langsung take di Makassar. Dan seperti biasa gue gak akan sendiri. Bagi kalian yang baru pertama kali ngikutin podcast Alun-Alun, apa sih podcast Alun-Alun? Nah, podcast Alun-Alun ini adalah podcast yang membahas seputar potensi-potensi komunitas dan kreativitas yang ada di daerah-daerah Indonesia. Dan seperti ya layak alun-alun di setiap daerah lah. Dan sesuai tagline-nya podcast ini aneka literasi untuk Nusantara. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang memiliki prestasi yang luar biasa, terus juga bagaimana dia memaksimalkan kemampuannya untuk memberikan hal yang positif bagi lingkungan sekitarnya. Dan untuk edisi podcast Alun kali ini kita akan ngobrol bareng Kak Rijal Jamal. Apa kabar Kak Rijal? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ewako. Pasti aman ya? Aman. Saya mau kasih pantun dulu kalau gitu. Boleh Kak Rijal, silakan. Anak kecil mau makan roti sambil bermain yoyo. Sungguh senang rasanya hati diajak podcast sama Mas Tio. Podcast Alun-Alun. Itu yang gue gak bisa lo bikin pantun lo. Gila. Kak Rijal terima kasih sudah datang ya. Menyempatkan waktunya di kesibukan Kak Rijal yang luar biasa banget. Bagi kalian mungkin yang warga Makassar, Sulawesi Selatan, Sulawesi sudah paham banget lah Kak Rijal tuh siapa. Tapi bagi kalian-kalian yang mungkin siapa sih Kak Rijal? Nah, Kak Rijal ini adalah seorang content creator, public speaker dan juga creative planner asal Makassar, Sulawesi Selatan. Selain aktif berkonten, dia juga mendirikan sebuah komunitas wadah untuk memberikan pelatihan public speaking bagi anak muda di Kota Makassar, namanya Beda Baik Creative Space. Wih, keren banget. Kita langsung ngobrol aja sama Kak Rijal. Dan pertama kita mau ngomongin Kak Rijal sebagai content creator. Kalau ngeliat Instagramnya followersnya banyak, banyak konten-kontennya keren-keren banget. Nah, Kak Rijal ini kan dikenal sebagai content creator di sini. Ya mungkin kalau zaman sekarang orang mikirnya selebgram, tiktokers atau semua. Tapi pada dasarnya kita semua adalah content creator. Bahkan orang-orang yang cuma bikin konten di Twitter aja itu hitungannya juga content creator kan. Betul. Bedanya mungkin mereka followersnya belum sebanyak itu. Belum bisa monetisasi. Nah untuk Kak Rijal sendiri nih, kapan sih pertama kali memulai memutuskan kayak gue content creator aja deh. Gue mendingan fokus di sini karena gue bisa meniti karir nih. Betul. Dan menghasilkan di sini. Kalau ditanya soal kapan memulai, ya aktifnya di 2019 awal. Di situ momentumnya sebenarnya perjalanannya sudah lama, sejak dari 2013. Betul. Tapi saya banyak buat kontennya versi offline. Karena saya orang teater, orang seni, jadi banyaknya bikin kontennya dalam dunia panggung, dunia pentas. Dalam proses perkembangannya, ya namanya kita bermain kelompok, kadang-kadang ada dinamika Bastio kan. Iya. Lalu kemudian sepertinya potensi ini dengan teman-teman saya hilang, pergi atau mungkin fokus ke masing-masing individu. Saya kayaknya nggak bisa hilangin begitu aja. Ketemulah kita dengan digital, media sosial. Kayaknya seluruh apa yang menjadi keresahan dan kreasi selama ini di panggung dipindahin aja ke platform digital. Betul. Media sosial. Jadi 2019. Bahkan apapun itu bisa jadi rame. Nggak usah makanan lah bisa jadi rame. Cuma gara-gara sosial media doang. Apalagi orang-orang bikin konten kreator bagus, akhirnya bisa sukses juga. Nah, apa sih konten pertama yang akhirnya Kak Rijal bikin di sosmed Kak Rijal nih? Kalau konten pertama saya banyak berbuat konten sosial sebenarnya. Sosial yang ada kaitannya juga biasa menempel ke politik lah, ke pemerintahan lah dan sebagainya. Dan setelah itu masuk ke ranah-ranah pendidikan. Masuk pendidikan, terus masuk ke bisnis dan akhirnya makin ke sini ternyata konsen saya yang selama ini saya selalu buat konten, orang suka kalau saya bahas tema tentang anak muda. Terutama anak muda yang punya potensi, anak muda yang selama ini mungkin insecure, tidak memiliki kepedulian. Nah, itu saya masuk ke situ sehingga jauh lebih beragam. Anak muda yang butuh arahan ya. Arahan lah kira-kira begitu. Nah ketika Kak Rijal pertama kali bikin konten, respon dari netizen tuh seperti apa? Karena kan banyak banget orang-orang yang agak parno atau trauma atau takut misalkan bikin konten karena takutnya
nanti komentar-komentar netizen tuh waduh menuki ke kolbu Kak Rizal. Kayak enak banget itu. Betul. Respon ketika pertama kali itu gimana Kak Rizal? Nah itu alasan saya tidak mau jadi konten kreator awalnya. Karena saya tidak siap dikata-katai ya. Kalau versinya orang Makassar Bang. Betul. Aduh takut nanti dibilang aduh kontennya jelek dan sebagainya. Merasa insecure lah, nggak pede lah awal itu. Tapi sekali lagi saya melihat media sosial ini adalah sebuah rumah. Yang menurut saya media sosial ini benda mati. Tergantung gimana kita mengisinya. Betul. Kalau kita mengisinya yang jelek-jelek dan buruk atau negatif ya sudah media sosial itu negatif. Betul. Dan saya melihat bahwa era waktu itu kayaknya ke depan ini makin berkembang. Kalau begitu saya tidak masuk akan khawatir saya punya generasi adik-adik saya ke depan. Sehingga saya masuk deh ke situ. Jadi respon awalnya pertama terus terang saja insecure saya mikir aduh gimana ya apalagi kita di Makassar ya. Budayanya itu aduh baru sedikit kita naik itu udah dikata-kata itu. Aduh. Ujian mentalitasnya di situ. Tapi kalau orang Makassar udah naik gitu, mau di apapun itu, nggak peduli kiri kanan. Anak Makassar itu endurance-nya kuat, daya tahannya. Santai jadi kayak ketika bikin aja dulu. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu Icok nih mikir kayak aduh bikin konten nggak bikin dulu dong. Iya betul. Ketika sudah bikin 1-2 kali yakin percaya deh. Ketika banyak yang komen, apalagi komennya bagus, terus juga likes-nya banyak, paling kalian pasti akan ketagihan. Itu standar banget lah itu kalau kayak gitu tuh. Nah, menurut Kak Rizal sendiri ketika Kak Rizal memutuskan bikin konten terus sekarang sudah dari 2019 sekarang udah 2023 dan memiliki followers yang banyak, apakah profesi ini bisa dibilang menjanjikan Kak Rizal? Bukan lagi menjanjikan, ini sudah sangat luar biasa sebenarnya. Ini menjadi personal branding, personal identity juga. Kak Rizal itu siapa sih konten kreator? Konten kreator di Makassar ya Rizal. Tapi saya memilih market yang memang agak lebih spesifik. Karena kenapa? Nggak banyak konten kreator masuk ke sana. Jadi kalau kemudian apakah kemudian sangat menjanjikan secara nilai ekonomi ya mungkin kita pikirnya ke sana itu alhamdulillah semua segala kebutuhan yang selama ini yang saya hidup lah dan bahkan kita juga bisa menghidupi teman-teman di bawah itu nge-hire orang bikin apa namanya kerjaan bagi orang-orang mereka belajar banyak juga dan namanya juga di dunia digital ya nggak pernah berhenti untuk berkembang dan akhirnya kita terus berkembang bahkan sekarang kita lagi ngomong nih apa sih ada perkembangan baru di dunia digital cepat sekali kalau digital cepat banget tadi Kak Rizal bilang bahwa akhirnya Kak Rizal memilih konten yang bisa dibilang agak-agak sensitif lah, politik. Iya. Ya karena kan itu kan ya semua orang apalagi sekarang udah mau masuk zaman pilpres kan, pemilu dan kawan-kawan. Nah, Kak Rizal nggak takut apa bahas-bahas yang agak sensitif kayak gitu tuh. Saya pernah waktu itu di ngobrol sama sekarang dia pemretnya narasi, Mas Zen RS dia nanya, "Yo, lu nggak mau masuk politik?" Enggak. Kang, gue nggak siap. Kenapa? Nggak berani aja. Kayak dan gue tidak menguasai itu karena kalau gue nggak mau menguasai ngapain gue masuk situ daripada ntar blunder. Mendingan gue bikin konten yang sesuai dengan kemampuan gue aja. Passion ya. Menurut Kak Rizal gimana? Kenapa Kak Rizal tuh berani banget bikin gitu tuh? Pertama selain nggak ada banyak orang yang bikin dan selama ini kan memang image-nya wah Kak Rizal tuh bikin konten pinggir jurang gitu. Betul. Iya sedikit-sedikit bisa tepi jurang. Ini bahaya sekali Kak Rizal. Jadi kalau ditanya takut ya manusiawi saya juga takut. Iya. Sebenarnya. Jadi prinsipnya adalah kita sebagai konten kreator anak muda do your research. Jadi sebelum membuat konten itu riset dulu, memastikan segala sesuatunya nggak ada hoax, memastikan segala sesuatunya ini betul-betul sesuai dengan apa yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat. Tinggal saya kasih bumbuin aja. Metodenya kan saya nulis dulu itu Mas Yo. Betul. Saya nulis, setelah saya nulis ya udahlah kasih musik, kasih audio, kasih gambar. Kira-kira gitu. Gimana cara tinggal gimana cara kita mengolah dari konten tersebut membuat orang akhirnya suka dan ya mungkin ada kritik dan lain tapi jadinya tuh lebih fun lah. Gitu. Jadi nggak beneran kayak kritiknya tuh nyerang banget gitu. Malah orang yang dikritik ya elah malah ikut menikmati konten tersebut. Gitu. Prinsip sederhananya sebenarnya Mas Dia itu adalah paling tidak memberikan alternatif pilihan konten. Betul. Supaya konten itu nggak itu aja gitu. Nah, itu dia. Kalau ngomongin konten politik memang beragam ya, Rizal. Tapi yang pertanyaan yang paling seru adalah pernah gak sih diteror kan? Betul. Diteror dari ketika orang apa sih nih orang nih konten kontennya gak suka pernah gak? Iya.
Kalau itu ya saya harus jawab jujur bahwa pernah. Waduh. Itu ditelepon langsung. Waduh, yang bener. Ditelepon langsung, baik dari oknum dari partai maupun dari anggota DPR-nya itu udah pernah. Sama termasuk juga dari ketua ormas besar. Aduh. Yang ada di daerah ini. Jal, saran saya lu take down itu video. Kau take down itu video karena itu menyangkut banyak hal para pemimpin dan sebagainya. Tapi ini kan persoalan hak masyarakat orang kecil gitu, saya bilang begini. Ya saran saya aja Jal, supaya kemudian ini ya biasalah, supaya kemudian tidak membesar, saling menjaga satu sama lain. Ada yang kemudian saya lakukan, saya take down karena dengan berbagai macam pertimbangan. Ada juga yang masih saya biarkan, tapi saya tidak sebarluaskan semasif seperti biasanya. Oh ini cuma gitu aja. Ya karena kenapa ya, ini sekali lagi menyangkut persoalan karena informasi kan kadang-kadang ini ada versi ini, ada versi ini, yang kadang-kadang semuanya mengklaim itu benar. Betul. Dan saya selalu berusaha untuk berada di tengah-tengah Bang. Nah itu yang PR sih. Itu yang PR, karena bagaimana supaya kita bukan netral tapi menjadi independen. Itu yang saya jauh lebih berpikir ke sana. Ya apalagi jadi apa namanya, salah satu kita bisa bilangnya kayak suara dari anak muda tentang politik kan juga, apalagi sekarang menuju 2024 banyak lah ya. Nah tujuan utama dari Kak Rizal selain kayak mau menyuarakan lah suara anak-anak bikin politik, selain itu ada apa lagi sih, atau enggak Kak Rizal punya target sendiri dengan ketika Kak Rizal berpikir bahwa konten ini harusnya bisa lebih luas dan memberikan dampak yang lebih lebar lagi lah, bukan cuma di Makassar doang tapi di seluruh Indonesia gitu. Iya, kalau saya kan prinsip sederhana, ingin menjadikan media sosial itu sebagai sarana untuk saling kita baku suka, baku sayang, baku cinta dan sebagainya. Persoalan cara itu persoalan masing-masing orang. Ada orang yang menyampaikan rasa cintanya melalui kritik. Ada orang melalui sukanya mungkin dengan saling memuja dan memuji satu sama lain. It's okay. Terus kemudian tadi poinnya adalah seperti apa? Saya itu pengen sekali kayak begini Bang Tio. Saya itu orang itu nonton konten saya, nonton 1 menit, nonton lagi 1 menit ulang, terus dia simpan handphonenya lalu bergerak. Seperti itulah kemudian saya punya keresahan. Kayaknya bagaimana konten ini selain merubah mindset dan juga bisa menggerakkan orang, sehingga terjadi pemberdayaan. Sesimpel dan sesederhana itu. Makanya saya kadang-kadang tidak terlalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Because konten kreator harus punya value, punya karakter. Jadi, kalau saya kejarnya tren, capek sih. Kapan saya menjadi trendsetternya? Kira-kira gitu. Jadi trendsetter dibanding ngikutin tren. Ya, kira-kira gitu. Nah, kita masih ngomongin politik, tapi sebenarnya gimana sih seharusnya anak-anak muda ini memaknai politik? Karena kan kalau sekarang kita bisa bilang bahwa politik sering banget diidentikan sama hal-hal yang kotor dan negatif. Misalnya pakai segala cara lah, kayak misalkan hoax, terus juga money politik. Jadi membuat banyak orang-orang tuh yang anak muda jadi apatis sama politik. Jadi mungkin bahwa kayak, alah ngapain sih gue milih dia bla bla bla, atau nggak mendingan gue golput bla bla. Menurut Kak Rizal sendiri gimana? Harusnya anak muda Indonesia ini memaknai politik? Ya itu persepsi dan perspektif yang memang menurut saya agak jadul. Udah harus dibuang, dan anak muda identik dengan memotong polarisasi lama. Kenapa misalnya tadi opininya seperti itu? Ya karena orang-orang kreatif itu nggak masuk ke situ. Iya betul. Sehingga kemudian politik kita melihat itu hanya sekedar ajang kepentingan pribadi lah, kepentingan kelompok dan sebagainya. Padahal dalam setiap momentum politik saya melihatnya itu banyak kreativitas tercipta. Contoh setiap momentum politik, misalnya pilpres lah kita bicara begitu, pilkada, pasti ada musiknya, pasti ada jinglenya atau lagu kampanyenya, logonya, ya kan, desain visualnya dan sebagainya. Saya merasa kalau mereka hanya dijadikan sebagai objek, tidak menjadi pelaku atau subjek, saya kira politik kita wajahnya akan begitu-begitu saja. Ya pelan-pelan seharusnya anak-anak muda ini mulailah masuk, atau agak kritis memberikan saran, tapi ya balik lagi bagaimana caranya, jangan tinggal caranya, karena kan ya kita nggak bisa pungkiri bahwa orang-orang yang ada di sana itu kemungkinan lebih tua dari kita kan. Juga kita juga harus menyampaikan dengan rasa hormat, bagaimanapun caranya. Ya menarik lah, apalagi dengan konten-konten yang Kak Rizal bikin. Nah, tadi kan Kak Rizal di awal pantun ya. Iya. Balas dong. Gak bisa Kak. Beneran. Saya paling gak bisa pantun-pantun gitu. Kalau ngomongin soal pantun. Ini terakhir nih di segmen 1. Kak Rizal bisa gak bikin pantun on the spot tentang politik sekarang? Tentang politik? Oh kalau begitu. Sekaligus menutup segmen 1 kita deh. Bisa banget. Ini dia nih. Langsung nih. Langsung Kang, sikat. Ada gadis berwajah cantik. Ih, cakep.
lagi nongkrong di Pantai Losari. Mari kita terlibat dalam politik. Cakep. Untuk membangun negeri. Gila, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di segmen 2 di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Masih bersama saya Tio Tomo di podcast Alun-Alun. Masih juga bersama Kak Rizal Jamal nih. Kalau tadi di awal kita ngomongin soal kontennya Kak Rizal yang sering banget bikin politik, terus bagaimana suka dan dukanya. Terus pantun on the spot. Itu sebuah kemampuan yang mungkin tidak dimiliki banyak orang. Bisa bikin pantun on the spot tuh luar biasa loh. Tentang politik lah ya kan. Nah tapi ternyata Kak Rizal sendiri selain content creator, Kak Rizal juga dikenal sebagai public speaker. Iya. Ya kan. Awal mulanya gimana sih Kak Rizal bisa turun ke dunia public speaker ini? Mungkin bisa diceritakan. Jadi itu semua berkat literasi. Oke. Itu berkat semua literasi. Jadi momennya adalah dulu waktu saya sekolah di SMP masuk pesantren 2 bulan, udah hampir 3 bulan, tapi saya belum bisa ngomong gitu. Yang bener? Iya. Dan tiba-tiba kan setiap sudah sholat wajib itu kita disuruh masing-masing setiap santri itu naik. Oke. Dan tiba-tiba saya dapat giliran. Waduh. Deg-degannya pasti ya, deg-degannya luar biasa. Dan saya terdiam di atas mimbar selama 21 menit. Terus orang yang lain pada ngapain tuh? Iya, udah bengong liatin, dan bahkan saya disoraki, diteriakin dan sebagainya. Jadi air mata bercampur dengan air keringat. Wah itu kalau berkolaborasi. Orang-orang yang nyorakin Kak Rizal zaman dulu sekarang malu kali ya. Kalian jadi apa sekarang? Kalian jadi apa? Apakah menjadi warga yang baik atau gimana nih ya kan? Nah dari situlah Bang Tio akhirnya saya pengen banget gitu. Bagaimana caranya, karena saya gak punya potensi apa kira-kira ini. Bahkan saya sempat berdoa sama Allah. Ya Allah tolong tunjukkan saya punya bakat. Karena kau tidak rugi sebagai Tuhan kalau kau tunjukkan saya punya bakat. Betul. Tiba-tiba besoknya dijawab sama Tuhan. Ternyata Allah memperlihatkan saya, oh ternyata kecerdasan saya di linguistik. Waduh. Di bidang bahasa. Itu dia. Saya cepat sekali menghafal sebuah kalimat sampai bahasa dan sebagainya. Dari situ kayaknya saya punya kemampuan ini deh. Berlanjut. Ternyata saya cepat menghafal. Saya menjadi penghafal bahasa Arab terbanyak. Lalu kemudian pas masuk SMA ternyata saya juara 1 pidato. Arab, Inggris, Indonesia. Gimana ngomong Arab, pidato Arab nih ya. Saya tuh punya sahabat saya dari TK di Al-Azhar ya. Sampai dia SMA di Al-Azhar. Kan kalau Al-Azhar pagi tuh siap dari kecil udah belajar bahasa Arab kan. Iya. Dia sampai SMA, lu bisa bahasa Arab? Enggak bisa, susah. Itu gimana tuh Kak? Maksudnya lu bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya emang itu gak semua orang bisa seperti itu lah. Ada yang bisa 5 bahasa, 6 bahasa. Ya itu akhirnya gimana tuh untuk memulai, tipsnya deh sesimpel kayak gimana cara belajar bahasa yang mudah lah bagi orang-orang. Gak usah bahasa Arab, bahasa Inggris deh yang paling banyak digunakan orang. Pertama karena saya memiliki tujuan. Saya memiliki tujuan, saya mau jadi apa ini gini. Saya matematika gak bisa, kimia apalagi. Lalu juga mau jadi atlet badan hancur kayak gini. Ya kan kira-kira itu. Ketampanan juga standar banget. Tampan ini kan. Sekarang pasti ngantri. Ya kan? Nah, singkat cerita kayaknya ini yang saya bisa maksimalkan. Jadi tujuan saya ke sana. Yang kedua adalah setelah saya lakukan riset sama diri, kayaknya inilah yang membuat saya jauh lebih percaya diri. Jadi prinsipnya know yourself, after that be yourself. Ketahui dulu dirimu. Akhirnya saya udah tahu kayaknya kemampuan saya, kekurangan saya di sini plus minusnya. Udah saya fokus kepada kelebihan untuk menutupi kekurangan. Akhirnya kemudian saya banyak memperbanyak literasi dengan membaca buku. Jadi literasi baca tulisnya saya perbanyak. Dari situlah kemudian akhirnya terbentuk. Poinnya adalah ternyata selama ini yang membentuk karakter kita 80% versi saya itu dari lingkungan. Faktor lingkungan, environment kita itu sangat luar biasa. Lingkungan emang mempengaruhi sekali sih. Apa yang membuat kita menjadi misalkan saya juga baru sadar ketika sekolah nih, saya punya teman-teman yang emang ternyata mereka ini juga akhirnya sekarang membantu saya. Karena kan ternyata koneksi itu penting banget ya. Pas sekolah apalagi teman-teman yang udah lama. Saya juga masih penasaran teman-teman Kak Rizal yang nyorakin Kak Rizal tuh sekarang jadi apa? Karena ada yang tahu gak? Nggak jadi orang baik semua. Alhamdulillah nih. Saling mendoakan aja. Linguistik 3 bahasa juara dan akhirnya Kak Rizal setelah bisa bikin konten public speaker dan akhirnya Kak Rizal juga mendirikan yang namanya Beda by Creative Space. Apa sih itu Kak? Jadi itu keresahannya sederhana Kakak. Saya melihat teman-teman anak muda terutama yang sudah tamatan SMA menghabiskan banyak uang untuk masuk sebuah perguruan tinggi impiannya. Betul. Merela ikut bimbel lah, ikut kursus apa segala macam. Padahal esensi daripada kehidupan itu, proses pendidikan itu setelah Anda keluar dari kampus. Nah itu dia. Yang jadi masalah era kita berubah Bang Tio kan. Yang dimana ijazah hanya sebagai tanda bahwa kita pernah sekolah kan. Betul. Tapi ternyata itu tidak terlalu dibutuhkan dalam dunia kerja di era sekarang. Iya apalagi kalau memang kita udah
punya hasil kerja karya yang bagus, betul. orang gak ada yang mudah. Apalagi di dunia, saya di dunia kreatif lah. Dunia kreatif banyak juga kemarin hiring orang-orang yang lulusan SMA juga. Tapi mereka juga punya karya yang bagus dan juga yang dia punya pengalaman kerja. Jadinya dipilihnya dan bahkan ya terkadang kantor tuh perusahaan meng-hire orang-orang yang sudah memiliki hasil dibandingkan CV yang bagus banget, kuliah di mana, IP lo berapa, tapi ternyata pas disuruh kerja berantakan. Nah di situ prinsip dasarnya. Akhirnya kemudian kayaknya kita perlu bikin sebuah movement untuk kemudian memperkuat skill. Betul. Karena prinsipnya kan 3 ini kalau kita mau sukses, pemahaman saya. 1, lu harus punya pengetahuan dan punya skill, tapi perkuat, dan ini yang paling menentukan yang ketiga, attitude. Nah itu banget. Ada orang punya pengetahuan gak sukses-sukses amat. Iya betul. Ada yang jago banget punya skill, mentereng lah. Apalagi kalau digital, industri kreatif. Tapi kok masih begitu-gitu aja ya. Betul. Mungkin masalahnya di yang ketiga, attitude. Dan itu yang selama ini kita fokuskan. Kita bikin movement deh. Awalnya movement gerakan, saya ke desa, saya ke daerah-daerah. Ayo kita bikin gini, kita bikin begini. Lama-lama ternyata paling banyak minta tawaran. Termasuk sekolah minta, ke Pak Rijal boleh kami diajari. Kok saya tujuannya ke kampus, ke mahasiswa, ke anak muda, tapi ini ke guru-guru loh. Akhirnya udahlah kita bikinlah yang namanya Beda Baik Creative Space. Karena menurut saya ini penting dimiliki oleh anak muda, terutama yang mahasiswa semester akhir. Bagaimana how to prepare yourself dari kampus. Di kehidupan nyata. Itu yang lebih menjanjikan, itu yang lebih real gitu. Jadi kewajibannya adalah punya skill. Contoh, saya kan English department, saya sastra Inggris, belajarnya sastra Inggris. Sekarang kalau mau ditanya berapa banyak orang pintar bahasa Inggris di Makassar? Banyak sih harusnya. Ya, artinya itu baru Makassar ya, belum lagi Indonesia. Kayaknya saya nggak ternotis deh. Walaupun saya punya kemampuan itu juga. Kalau gitu kayaknya saya harus memiliki satu kemampuan yang kira-kira saya betul-betul expert di situ. Dan itu very unik dan juga dibutuhkan. Akhirnya kemudian sudahlah kita bikin berdasarkan pengalaman, belajar sedikit. Akhirnya juga kayaknya ini pengetahuan berkembang terus. Makanya tiap 3 bulan saya punya prinsip itu adalah update your knowledge and upgrade your skill. Per 3 bulannya Kakak. Per 3 bulan Karena era cepat banget berubah. Kita baru mau beradaptasi, berubah lagi nih barang. Betul. Apalagi dunia digital kan. Ya. Cepat banget berubahnya. Algoritma cepat banget berubah. SEO juga langsung berubah semuanya. Banyak banget lah semuanya. Nah kalau ngomongin si Beda Baik Creative Space ini kan juga mengajarkan si kelas public speaking kalau gak salah ya. Ngobrol karena memang menurut saya cara kita untuk ngomong itu juga mempengaruhi karir kita. Karena banyak banget orang-orang, saya punya temen tuh yang pintar banget. Beneran pintar lah, dia pintar. Tapi dia untuk public communication skill jelek banget. Dan ngebuat dia tuh jadi susah untuk masuk kantor-kantor. Kayak masa diterima tapi dia untuk mengkomunikasikan apa yang dia buat kerjaan sama yang lain tuh kayak tersendat gitu. Nah, apa aja sih yang diajarin di kelas public speakingnya di Beda Baik Creative Space ini? Iya, pertama prinsip sederhananya adalah kualitas dirimu tergantung kualitas komunikasimu. Betul. Jadi Anda bisa ditahu kualitasnya tergantung bagaimana ketika Anda berbicara. Anda menyampaikan sesuatu, maka itulah kualitas. Nah kalau ditanya apa saja yang diajari, kembali ke pertanyaannya. Sebenarnya kenapa sih itu orang diminta berbicara? Kenapa lu diminta ngomong gitu? Berarti kan ada sesuatu yang lu punya. Dan itu yang saya sebut selalu value. Oleh karena itu berarti masalahnya adalah banyak orang mau bicara tapi gak tahu subjek masterynya apa. Betul. Dia gak tahu keahliannya apa. Padahal orang diundang berbicara, dipanggil, diajak dan sebagainya, atau dipersilahkan, atau di lingkup kerja pimpinan lu, bos lu ajak lu, persilahkan, atau naikin karir karena lu punya sesuatu. Nah makanya ketahui apa yang menjadi keahliannya kita. Saya ahli dalam apa, misalnya komputer nih, laptop nih, atau saya ahli dalam IT. Nah, fokus di situ, lalu kemudian Anda bisa menyampaikan apa yang Anda ketahui. Banyak orang Bang Tio nggak bisa menyampaikan apa-apa. Begini, apa yang bisa Anda sampaikan kalau Anda nggak tahu, nggak baca gitu. Itu dia. Sama lah kayak saya ditanya sama Kang Zeneres bilang nggak masuk politik, saya nggak mau karena saya tidak menguasai. Betul. Daripada saya salah, ya kan ninu-ninu nanti. Ninu nanti. Mendingan kita santai dulu, ya fokus sama yang saya suka.
dunia media kreatif. Betul. Karena di situ bisa ketemu banyak orang, karena dari cara lu ngomong, dari gaya lu public speaking, lu bisa mendapatkan apa yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Iya, dengan public speaking kita bisa membuka mungkin hal-hal baru yang dulu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi kalau ngomongin potensi anak muda macam-macam ya. Kak Rizal tadi udah bilang ya lu fokus sama satu bidang. Karena itu ngebantu lu lah. Apalagi kalau lu mengerjakan sesuatu yang lu suka. Betul. Ya kayak hobi yang dibayar gitu kan. Nah, sangat-sangat enak banget kan. Betul. Ya buat apa lu kerja tapi lu tidak menyukainya, gaji gede, ya gak apa-apa. Namanya juga hidup ya. Tapi ya kalau bisa mendapatkan hasil dari sesuatu yang lu sukai kan itu plus banget lah. Betul. Nah kalau Kak Rizal sendiri ngelihat zaman sekarang potensi anak muda khususnya di Makassar, di industri kreatif nih saat ini. Gimana nih perkembangannya dan juga udah banyak gak sih konten kreator di Makassar yang memiliki potensi luar biasa besar? Kalau ditanya soal itu banyak sekali. Di Makassar ini ya tidak mungkin tidak takabur kalau saya mengatakan bahwa di sinilah sumbernya konten creator. Kenapa? Karena setiap saat, setiap hari itu bermunculan yang muda-muda, yang baru-baru dan unik-unik setiap saat. Dan kadang-kadang ada beberapa kemarin juga memang ini plus minusnya bahwa ada dulu yang jadi konten creator tapi hari ini nggak dilihat lagi karyanya. Kenapa tuh? Ada yang bertanya, kenapa itu Kak Rizal terjadi? Sebenarnya sederhana, karena selalu mengikuti tren. Oh, dia gak punya ciri khas. Iya, gak punya ciri khas. Karena gini, kita gak bisa menyenangkan semua orang. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melihat keadaan di luar, lalu kita cocokkan dengan kemampuan diri kita, baru kita sajikan versi kita. Ini contohnya gue inget banget seperti teman saya Coach Justin ya. Itu kan YouTuber tertua ya, umurnya sudah 50-an tapi dia masih sih. Dan dia sukses konsistennya dengan kelakuannya yang marah-marah. Betul. Komentar-komentar ya maksudnya itu udah contoh jelas banget lah. Konsisten, jangan terlalu ngikutin tren, ngambil yang baik-baiknya aja, dikembangkan konten kita. Nah kalau misalkan Kak Rizal sendiri ngelihat dalam 5 tahun ke depan deh, anak-anak kreatif di Makassar nih akan seperti apa nih dalam bayangan Kak Rizal sendiri? Saya bahkan meyakini sekali bahwa perputaran ataupun geliat teman-teman pelaku industri kreatif, apalagi yang mungkin bersentuhan digital itu semakin tumbuh, semakin banyak. Itu dibuktikan bisa kita lihat bagaimana kalau mau ukur wajah Makassar, lihat para konten kreatornya. Lihat isi media sosialnya ngupload apa. Sehingga edukasinya juga kita semakin banyak ke sana. Jadi 5 tahun itu luar biasa sekali. Tinggal memang tantangannya, punya tantangan Bang Tio. Apa itu menciptakan ekosistemnya. Supaya perputaran itu di kita-kita aja gitu. Saling support gitu. Apalagi zamannya dunia digital sekarang ini kan lu gak mesti terkenal satu Indonesia, terkenal satu provinsi aja udah sangat-sangat ngebantu kan. Karena sekarang FYI brand-brand itu pasti mereka akan mencari KOL yang lokal. Dimana ketika mereka luncurin sesuatu campaign atau produk pasti misalkan di kota katakanlah Makassar. Dia nyari nih pasti siapa di Makassar yang tertinggi bla bla bla. Di Padang, di Jakarta dicari semuanya. Yang nasional ada lagi dan itu juga sangat-sangat kalau di soal pemasukan itu luar biasa besar sih. Gitu dan ya ini menarik sekali sih kalau dalam 5 tahun ke depan Makassar bisa menjadi saingan utama kota-kota besar lainnya yang juga memiliki konten creator. Nah, Kak Rizal sendiri mungkin sekarang ada gak sih konten creator yang Kak Rizal lagi suka kontennya lihat atau misalkan tonton terus atau pengen Kak Rizal ajak kolaborasi gitu? Saya suka sekali tuh konten 2 hal sebenarnya. Pertama konten yang berhubungan dengan wisata. Wisata di dalam itu ada mie kuliner. Ya kan kira-kira begitu. Kenapa? Karena menurutku setiap orang punya keunikannya masing-masing mengemas konten itu. Yang kedua adalah saya suka konten yang berhubungan dengan IT. Itu yang kurang saya rasa di Makassar. Gitu. Yang berhubungan dengan IT padahal pasarnya, marketnya itu banyak banget. Betul. Kalau orang bilang konten kreator yang berhubungan dengan sosial politik, pendidikan itu siapa? Pasti orang sebut Kak Rizal itu. Tapi kalau IT lagi nggak ada di Makassar. IT nggak ada ya? Nah makanya itu yang kita dorong. Supaya anak-anak fokus ke situ. Karena marketnya besar. Bikin konten-konten IT loh. Kayak bikin 10 tipe anak IT di Makassar. Iya. Itu contoh suka dan duka jadi anak IT gitu, bisa macam-macam. Nah Kak Rizal kita ngobrol udah banyak banget, panjang banget. Kalau kata anak zaman sekarang kontennya daging ya. Daging semua. Nah tapi kalau pertanyaan terakhir buat Kak Rizal nih. Pesan dari Kak Rizal untuk anak-anak muda di Indonesia agar bisa memanfaatkan perkembangan literasi digital untuk menunjang mereka dalam berkarya, ada gak nih? Pesan nih buat warga-warga, anak-anak nih, lo ayo dong ngikutin perkembangan literasi digital karena ini bisa menunjang masa depan kalian.
Pesannya sederhana kalau bagi saya, bahwa hari ini eranya sudah berubah. Harusnya cara pola pikir kita juga harus berubah. Betul. Eksekusinya juga harus berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kemudian kita tidak berpindah dan tidak merasakan mimpi yang indah. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena itu masalahnya kita hari ini. Kita masih bernostalgia selalu dengan cara-cara lama. Maka hasilnya pun juga tidak signifikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, manfaatkan media sosial, manfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan berbagai macam nilai. Betul. Baik itu ekonominya, baik itu value-nya, karakternya. Karena that's your personal identity. Itu identitasmu di situ. Nah, Anak Makassar bilang bahwa harga diriku Sirina Paceku di situ. Sirina Pace. Kira-kira gitu. Ya, keren banget Kak Rijal. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya nih. Materinya bagus banget, obrolannya keren banget. Amin. Semoga kita bisa bertemu lagi mungkin ataupun bikin konten yang kolaborasi dengan yang lain-lain. Terima kasih banget. Ada pesan satu lagi buat teman-teman yang lagi dengerin atau nonton podcast alun-alun. Selain yang tadi udah Kak Rijal kasih. Pesannya sih sederhana kalau buat teman-teman yang lagi nonton dan menyimak podcast alun-alun, cuman mau bilang bahwa kreativitas itu berbicara tentang pola pikir yang baru, dan inovasi itu tentang cara mengeksekusi yang baru. Betul. Dan yang paling penting dari semua kreativitas dan inovasi yang harus kita maksimalkan adalah kita harus selalu berharap yang terbaik. Tapi bersiap-siap kok yang terburuk. Sehingga selalu balance gitu. Keren banget. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan menonton podcast Alun-Alun episode kali ini bersama Kak Rijal. Jangan kemana-mana karena kita akan ada podcast Alun-Alun episode lainnya. Saya Tio Utamo cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Pernak-pernik juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun. Aneka literasi untuk Nusantara.